Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sumi Dewi Hamdul Busri dengan NIM 1121103323. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 atau biasa disebut PPh 22. Kita akan melihat apa itu PPh 22, bagaimana cara perhitungannya dan studi kasus penerapannya, serta proses pembayarannya. Apa itu PPh 22? PPh 22 atau pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, dan badan usaha milik negara atau daerah atas penjualan barang-barang tertentu. Pajak ini dikenakan atas penjualan barang mewah, impor barang, dan kegiatan perdagangan barang lainnya. Objek dari PPh 22 meliputi yang pertama, penjualan hasil produksi industri tertentu. Yang kedua, penjualan barang mewah. Yang ketiga, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Yang keempat, impor barang. Dan yang terakhir, ada pembelian bahan bakar minyak oleh distributor atau agen. Tarif PPh 22 sangat bervariasi tergantung pada jenis barang dan kegiatannya. Berikut ialah rincian tarif PPh 22. Yang pertama, penjualan hasil produksi industri tertentu, yang dimana 0,3% dari harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga. Yang kedua, penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, yang dimana 0,25% dari harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga. Yang ketiga, penjualan barang mewah, yang dimana 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan potongan harga. Yang keempat, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, yang dimana 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang kelima, impor barang, yang dimana 2,5% dari impor ialah CIF dan bea masuk. Yang keenam, pembelian bahan bakar minyak oleh distributor atau agen, yang dimana 0,25 dari harga jual. Mari kita lihat cara perhitungan PPh 22 dengan beberapa contoh sederhana. Contoh perhitungan pertama yaitu penjualan hasil produksi industri. Misalnya, PT ABC menjual barang hasil produksi seharga Rp1 juta. Dan tarif PPh 22 untuk jenis barang ini adalah 0,3%. Nah, untuk perhitungannya, PPh 22 sama dengan 0,3% kali Rp1 juta. Jadi, PPh 22 yang harus dipungut dan disetorkan oleh PT ABC ialah sebesar Rp3.000. Contoh perhitungan kedua, di sini ada impor barang. Sekarang kita lihat contoh penerapan PPh 22 pada PT X yang mengimpor barang dari luar negeri. Untuk nilai impor barangnya Rp50 juta dan tarif PPh 22 untuk impor barang ialah 2,5%. Untuk perhitungannya, PPh 22 adalah 2,5% dikali Rp50 juta. Jadi PT X harus membayar PPh 22-nya sebesar Rp1.250.000 atas impor barang tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh ketiga yaitu penjualan barang mewah. PT DEF menjual sebuah mobil mewah seharga Rp800 juta. Tarif PPh 22 untuk penjualan barang mewah adalah 5%. Dan perhitungannya ialah PPh 22 sama dengan 5% dikalikan Rp800 juta. Jadi PPh 22 yang harus dipungut dan disetorkan oleh PT DEF ialah sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, ada beberapa pengecualian dalam penerapan PPh 22.
seperti yang pertama, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang kedua, impor barang yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, impor barang oleh perwakilan negara asing. Selanjutnya, tata cara penyetoran PPh 22. PPh 22 harus disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau surat setoran pajak. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah bulan dilakukan pemungutan. Untuk sanksi administrasi PPh 22, jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran PPh 22, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya. Selanjutnya di sini adalah tata cara pembayaran PPh 22. Sekarang kita akan membahas gimana sih tata cara pembayaran PPh pasal 22. Berikut ialah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, kita siapkan surat setoran pajak SSP. SSP bisa didapatkan dari kantor pajak atau diunduh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk sekarang saya akan membahas bagaimana cara setoran pajak melalui elektronik terlebih dahulu. Ini sebelumnya kita masuk dulu ke akun DJP online, lalu kita pilih di form pembayaran, yaitu kita memilihnya e-billing. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan formulir SSP dengan lengkap. Di sini kita bisa mengisi isi formulir SSP dengan lengkap dan benar, dan pastikan untuk mencantumkan nama dan NPWP, kode akun pajak dan kode jenis setoran yang sesuai. Lalu kita di sini harus memilih tahun pajak, jumlah setoran, masa pajak dan tahun pajak lainnya. Setelah SSP diisi, lakukanlah pembayaran PPh 22 ke bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Untuk bank persepsi ialah bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran pajak. Nah, setelah melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau BPN, atau bukti pembayaran dari bank atau kantor pos. Nah, untuk bukti ini kita harus menyimpannya agar tidak hilang, dan bukti ini sebagai arsip. Atau jika kalian ingin membayarkan secara offline, kita bisa datang langsung ke pelayanan setempat kota kita untuk mendaftarkan objek pajak kita. Nah, setelah melakukan pengisian formulir, lalu kita akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran dari bank atau kantor pos. Nah, untuk bukti ini harus kita simpan sebagai arsip. Terakhir, laporkan pembayaran PPh 22 dalam surat pemberitahuan atau SPT. Masa PPh pasal 22, laporan ini harus disampaikan ke kantor pajak sesuai dengan jadwal pelaporan pajaknya. Nah, itu beberapa cara pembayaran PPh pasal 22. Pastikan kita untuk mengikuti setiap langkah dengan benar agar kewajiban pajak kita dapat terpenuhi dengan baik. Sekian penjelasan singkat tentang PPh 22 atau pajak penghasilan pasal 22. Cara perhitungannya, studi kasus penerapannya, pengecualian, tata cara penyetoran, dan sanksi administratif lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.